Selamat siang teman-teman. Saya Edi Duatmaja dari Save Rescue Indonesia. Hari ini kita akan bahas tentang virus. Jadi mungkin sedikit meluruskan bahwa sebenarnya virus bukan makhluk hidup seperti bakteri, bakteria, mikrobia. Nah, tetapi virus ini adalah benda mati, dimana ketika dia berada di luar tubuh kita, dia itu berbentuk sebagai virion. Virion itu adalah senyawa kumpulan materi asam nukleat protein, dan itu dia benda mati, dia tidak hidup, dia di lingkungan kalau kita sebut sebagai pengkristalan, jadi dia mengkristal. Nah, kemudian virus ini dia akan menjadi seperti makhluk hidup ketika dia berinteraksi atau dia menginfeksi sel. Nah, kalau kita bicara tentang virus COVID ini dia dari coronavirus. Dia untuk yang COVID-19 dia membutuhkan reseptor namanya ACE2. Nah, reseptor ini hanya akan kita temukan di tiga bagian organ di dalam tubuh manusia, yaitu pertama di paru-paru, yang kedua itu ada di usus, dan juga ada di ginjal. Nah, paling banyak reseptor ini ada di paru-paru. Makanya kemudian untuk penanganan COVID-19 ini kita diwajibkan menggunakan masker agar si virus COVID ini tidak masuk ke paru-paru, usus maupun ginjal. Jadi memblokade virus ini agar tidak masuk ke sistem pencernaan maupun sistem pernafasan. Nah, ketika virus ini tidak ada interaksi dengan senyawa ini, reseptor ini, maka dia hanya benda mati. Jadi dia hanya sekumpulan senyawa molekul asam nukleat. Nah, dia setelah masuk ke reseptor ini baru dia kemudian masuk ke dalam sel, dan dia akan menginfeksi sel-sel hidup yang ada dalam tubuh manusia. Nah, setelah virus ini masuk ke dalam tiga organ ini, paling banyak di paru-paru ya. Nah, dia akan masuk ke dalam tubuh dan dia melakukan inkubasi. Nah, proses inkubasi virus ini rata-rata, jadi nanti tergantung kesehatan tubuh kita, rata-rata di 3 sampai 5 hari. Nah, dia akan masuk ke dalam sel. Jadi si COVID ini masuk ke dalam sel, dan dia dalam sel melakukan proses replikasi atau memperbanyak diri. Nah, jadi ketika seseorang terinfeksi oleh virus COVID ini, maka di dalam tubuhnya akan jumlah virusnya akan semakin banyak dan semakin banyak. Nah, kemudian ini akan menyerang beberapa bagian, terutama paru-paru. Jadi sebenarnya yang membuat kita sesak itu bukan virusnya, tapi sistem yang ada di dalam paru-paru ini. Dan di dalam tubuh manusia ini dia akan semakin banyak. Nah, makanya kemudian di fase ini, setelah ini orang akan mulai menularkan. Nah, penularannya lewat apa? Karena dia persebarannya paling banyak di paru-paru, maka virus ini akan keluar lewat sistem pernafasan. Jadi orang ketika kita ngomong dengan orang atau dia baru bernafas mengeluarkan uap air, dia mengeluarkan sel-sel yang sudah mengandung virus COVID ini. Makanya entah kita sakit atau tidak, sebaiknya pakai masker. Dan yang paling penting jaga jarak. Karena si virus ini dia ketika dia di udara dapat terbang, dan kemudian mungkin karena berat jenis dia kemudian akan jatuh, tetapi dia ada jarak tertentu. Nah, sampai saat ini penelitian menentukan bahwa jarak yang paling aman itu lebih dari 1 meter. Oke ya, itu tentang virus. Kita hapus dulu. Nah, untuk virus virus COVID ini dia akan lebih betah
lebih dia di lingkungan luar lebih bertahan, karena bagian mRNA atau tadi yang mereplikasi tadi ditutupi dengan selubung lemak lipid. Jadi ini senyawa proteinnya asam nukleat, dan di bagian luarnya ini selubung lipid. Nah, selubung lipid ini dia akan mudah hancur oleh senyawa sabun dan desinfektan. Nah, itulah alasannya kenapa ketika kita setelah beraktivitas di luar lebih baik cuci tangan pakai sabun. Dan itulah juga alasan kenapa kemudian beberapa tempat atau kita harus melakukan desinfeksi. Nah, desinfeksi ini ada banyak senyawa ya. Yang paling efektif menggunakan iodin. Tapi karena ini mahal, kita bisa menggunakan senyawa klorin yang ada di pasaran. Ada kaporit, terus ada teman-teman kalau pakai pemutih pakaian pakai sunclean. Nah, itu senyawa klorin. Oke, dan ketika kita menggunakan sabun pun harus rata ya. Jadi harus rata ke seluruh bagian tangan, dan itu minimal 30 detik atau 30 second. Jadi 30 detik ini, jadi kalau teman-teman cuci tangan, jangan cuci tangan langsung dicuci, enggak, tapi biarkan ini selama 30 detik dulu, baru dibasuh dengan air. Nah, untuk sabun kontaknya selama 30 detik. Kalau iodin itu 1 menit, sedangkan untuk klorin itu rata-rata 5 sampai 10 menit itu kontaknya. Nah, sedikit merevisi tentang penyemprotan desinfektan jadi teman-teman mungkin sering melakukan desinfeksi secara sembarangan ya, maksudnya penyemprotan dan lain-lain. Saya sarankan hal seperti itu diminimalkan, karena pertama kita tidak tahu dampaknya terhadap lingkungan, kemudian yang kedua akan lebih efektif lagi ketika teman-teman semprot sendiri, dan yang disemprot adalah bagian-bagian yang sering dipegang, seperti pegangan pintu, sendok, meja, kursi. Dan akan lebih baik lagi, lebih efektif ketika setelah disemprot juga diratakan dengan lap. Jadi tidak hanya disemprot tapi juga dilap, karena ketika disemprot dia akan menyebar berupa titik-titik, dan ketika ini hanya disemprot saja nanti ada bagian-bagian yang tidak terkena. Nah, jadi setelah disemprot, ketika dilap ini akan semakin merata. Oke, kita hapus dulu. Oke, sekarang kita bahas tentang inkubasi virus COVID-19. Jadi ini hari ke-0 ya. Hari pertama teman-teman terserang atau virus masuk ke dalam tubuh, itu biasanya kasusnya akan seperti ini. Nah, ini di hari ketiga. Jadi di hari ketiga ini 1, 2, 3. Di hari ketiga sampai kelima ini biasanya gejala baru mulai muncul. Nah, gejala muncul itu ada yang mulai kehilangan indera perasa dan pembau, ada yang mulai batuk-batuk. Nah, itu di hari ke-3 sampai ke-5, rata-rata di hari ke-5. Padahal teman-teman bisa menularkan virus itu di hari ketiga, dan itu akan semakin memuncak hingga hari ke-5 sampai hari ke-10. Gejala akan terus ada demam semakin tinggi, terus batuknya semakin kencang. Intinya inkubasi ini sampai 10 hari, kemudian dia akan mulai membaik. Nah, di 5 sampai 10 hari ini yang disebut sebagai titik rawan, dan ini perlu penanganan. Nah, batas ketika itu perlu ditangani adalah ketika saturasi di bawah dari 95%. Ini perlu segera untuk ditangani.
Saturasi adalah kandungan oksigen di dalam darah. Ini menggunakan alat namanya oximeter. Tanda-tandanya ketika teman-teman tidak punya oximeter, sesek. Jadi kalau teman-teman sudah mengalami inkubasi atau terserang virus COVID ini, ketika terasa sesek, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Nah, tetapi ada juga kasus yang namanya happy hypoxia. Nah, ini kasus di mana saturasi sudah di bawah 90% tetapi tidak terasa. Jadi sebaiknya untuk menanggulangi atau menangani adanya hypoxia ini, sebaiknya teman-teman ketika sudah positif itu langsung melakukan pengecekan secara berkala. Tetapi yang menjadi catatan adalah tidak semua orang yang terkena virus atau terinfeksi COVID ini dia akan mengalami sesak, demam, dan lain-lain. Jadi ketika kondisi kita sehat, imunitas kita baik, terus asupan nutrisi kita baik, maka kita tidak akan mengalami ini, tidak akan demam, tidak akan sesak, tidak akan mengalami gejala-gejala seperti yang saya terangkan tadi. Itu kita sebut sebagai OTG. OTG ini dimana dia itu sebenarnya terinfeksi virus tapi tidak mengalami gejala apapun. Nah, tetapi OTG ini diinfeksi ke hari ketiga dan seterusnya, dia bisa menularkan virus tersebut meski dia tidak bergejala. Maka dari itu, meskipun teman-teman sehat atau meskipun teman-teman sendiri sehat, ketika kita bicara, ketika kita bertemu, lebih baik tetap menerapkan prokes, yaitu pertama, usahakan selalu pakai masker, wajib, apalagi ketika bertemu dengan orang, gunakan masker karena kita tidak tahu, siapa tahu kita OTG, siapa tahu teman kita OTG. Dan selanjutnya juga jaga jarak. Jaga jarak ini kalau bisa lebih dari, karena sekarang sudah virus mulai berkembang ya, ada baiknya teman-teman jaga jaraknya sekarang 1,5 meter atau lebih untuk jaga jaraknya. Dan yang paling penting agar tidak ada infeksi tidak langsung, teman-teman juga harus sering cuci tangan. Jadi sebelum makan, setelah berpergian, silakan cuci tangan. Akan lebih baik lagi ketika teman-teman setelah pergi keluar berkumpul dengan banyak orang sampai rumah mandi, itu akan lebih baik lagi. Sekarang kita bahas tentang poin penting dalam penanganan virus COVID-19. Nah, yang paling penting perlu kita perhatikan adalah seperti yang saya jelaskan tadi, imunitas. Sebagai gambaran saja bahwa sebenarnya hingga kini belum ada obat untuk penanganan virus COVID-19. Belum ada penelitian tentang senyawa yang bisa menyembuhkan infeksi COVID-19. Jadi teman-teman ketika mendengarkan informasi, oh ini bisa untuk obat ini, oh ini bisa untuk obat COVID, jangan langsung percaya karena belum ada penelitian tentang itu. Salah satu cara dan satu-satunya cara adalah meningkatkan imunitas. Caranya bagaimana? Yang pertama, jaga kondisi. Jaga kondisi itu yang penting cukup istirahat. Makanya ketika ada teman-teman yang terinfeksi, diwajibkan untuk istirahat. Kemudian yang kedua, perhatikan asupan nutrisi. Nutrisi tidak hanya makan ya, jadi selama ini kan kalau kita makan kita tidak memperhatikan nutrisinya, padahal yang kita makan kadang hanya karbohidrat, hanya protein, hanya lemak. Nah, di nutrisi ini yang dibutuhkan untuk imunitas, yang pertama asupan protein harus cukup. Yang kedua, vitamin C.
Untuk imunitas vitamin C wajib. Kebutuhan manusia itu secara umum optimal itu 350 mg. Artinya apa? Kita hanya butuh segini untuk asupan vitamin C per harinya. Dalam kondisi terburuk pun maksimal yang bisa diserap oleh tubuh adalah 500 mg. Jadi teman-teman kalau mendapatkan vitamin C dalam jumlah banyak, sebisa mungkin asupan perharinya hanya antara 350 sampai 500. Karena ketika lebih itu sia-sia, karena akan dibuang oleh tubuh kita melalui ginjal dan kemudian dibuang lewat akan dibuang keluar tubuh. Jadi vitamin C dibutuhkan hanya ini. Kemudian setelah vitamin C yang kita butuhkan juga vitamin D dan E. Vitamin E itu bisa kita dapat dari sayuran, jadi pastikan yang kita makan itu pasti ada sayur, karena tidak hanya vitamin E tapi juga nanti ada beberapa senyawa lain yang dia berfungsi untuk imunitas. Kemudian vitamin D. Nah, ini vitamin D ini tersedia gratis di alam. Caranya mendapatkan vitamin D gampang, bangun pagi, setelah bangun berjemur. Berjemur bisa dengan olahraga atau melakukan aktivitas di tempat terbuka. Sebenarnya tidak ada patokan berjemur itu jam berapa, tetapi optimalnya dia, dan optimal sekaligus tidak terlalu panas buat kita, itu di jam 8 sampai jam 11. Selain protein, vitamin, kita juga membutuhkan yang namanya mineral. Mineral yang paling berperan penting dalam imunitas itu adalah zinc. Ini bisa kita dapat di sayuran, dan juga ketika teman-teman kesulitan mendapatkan vitamin-vitamin ini, itu teman-teman juga bisa menambahkan dengan multivitamin atau suplemen. Teman-teman bisa pakai ini. Nah, terus bagi teman-teman yang seandainya sudah mengalami infeksi COVID, teman-teman ketika demam bisa meminum paracetamol dan mengonsumsi multivitamin. Terus ketika gejala sesak, segera panggil dokter atau langsung ke fasilitas kesehatan. Terus yang pasti sebisa mungkin agar tidak menyebar, minimalkan kontak dengan orang lain. Makanya ketika teman-teman menderita COVID, teman-teman harus melakukan isolasi, entah isolasi di fasilitas kesehatan atau di rumah secara mandiri. Isolasi ini sesuai dengan tadi gejala itu membutuhkan waktu sekitar 10 hari, dan usahakan selama 10 hari ini cukup istirahat, konsumsi protein, konsumsi vitamin, mineral, sayur, dan teman-temannya. Kalau perlu tambahkan multivitamin, dan ketika demam minum paracetamol. Dan sebisa mungkin jangan konsumsi sesuatu yang itu sifatnya kita belum tahu. Contohnya ramuan khusus, jamu atau apapun, itu sebisa mungkin diminimalkan. Ya, kita hapus dulu. Jadi sebenarnya fungsi si nutrisi, vitamin dan teman-temannya tadi digunakan untuk membangun imunitas dalam tubuh kita. Jadi dalam tubuh kita itu ada sel imun yang dia melindungi tubuh kita, seperti sel darah putih, sel T, makrofag dan teman-temannya. Nah, akan lebih baik lagi ketika tubuh kita itu juga, jika sudah ada, juga diberi dengan vaksin. Vaksin ini berasal dari
virus yang dilemahkan, jadi dia tidak akan menyerang tubuh seperti virus pada umumnya. Jadi setelah vaksin ini dimasukkan dalam tubuh kita, kemudian dikenali oleh sel T, kemudian dalam tubuh kita sel T memperingatkan imun di dalam tubuh kita untuk membuat antibodi. Nah, antibodi itulah kemudian yang terekam di dalam tubuh. Nah, jadi ketika tubuh kita terserang oleh virus, itu tubuh kita tinggal mengambil atau meminta sel T dan teman-temannya tadi untuk membangunkan si imunitas yang sudah terbangun oleh vaksin tersebut. Terus ketika teman-teman mengalami gejala, sebaiknya jangan takut untuk melakukan tes. Banyak sekali di sekitar kita takut melakukan tes karena takut COVID. Padahal kan kita sudah bergejala, kita sudah pasti menderita atau terinfeksi COVID. Ada baiknya kita segera tahu melalui tes. Jadi tes pun ada banyak ya, ada tes swab antigen, ada PCR, ada Genos dan teman-temannya. Nah, ada baiknya teman-teman ketika bergejala agar tahu sesegera mungkin lakukan tes. Nah, setelah tes ketika teman-teman positif ataupun negatif, lakukan isoman. Apalagi jika ada sejarah record kontak erat, jadi teman-teman sempat bertemu dengan orang yang terinfeksi COVID, sebaiknya meskipun negatif usahakan isolasi, karena kita tidak tahu apakah teman-teman itu masuk OTG atau tidak. Nah, ketika teman-teman mengalami gejala COVID atau mungkin sudah terinfeksi positif, ketika kondisi darurat, yang bisa teman-teman hubungi pertama adalah puskesmas setempat. Nah, ketika teman-teman sudah menghubungi puskesmas atau mungkin ada kesulitan di sini, teman-teman bisa langsung hubungi fasilitas terdekat, vaskes terdekat, fasilitas kesehatan terdekat. Bisa rumah sakit, bisa klinik, bisa, intinya itu fasilitas kesehatan ya. Kemudian bagaimana ketika teman-teman di sekitar teman-teman ada isolasi mandiri atau warga yang meninggal di rumah, yang teman-teman kontak pertama adalah gugus tugas yang dia bertugas untuk menangani COVID. Gugus tugas yang pertama itu ada di tingkat desa. Di tingkat desa ini biasanya berada di bawah komando atau di bawah koordinasi dari kepala desa. Nah, ketika di desa teman-teman belum ada, teman-teman bisa langsung hubungi ke gugus tugas tingkat kabupaten. Gugus tugas tingkat kabupaten ini biasanya dipegang oleh dua. Yang pertama BPBD kabupaten, yang kedua dari dinas kesehatan. Teman-teman sebaiknya menyimpan atau tahu hotline dari gugus tugas ini, karena ini penting. Yang perlu menjadi catatan kita bersama adalah ketika ada warga atau saudara yang baru mengalami isolasi mandiri, sebisa mungkin jangan kontak langsung. Jadi jangan dijauhi juga ya, tetapi intinya jangan kontak langsung. Sebisa mungkin komunikasi lewat HP, atau mungkin ketika teman-teman ingin menyampaikan sesuatu, pastikan tidak ada kontak langsung atau sebuah media untuk menularkan virus ini. Gitu. Kemudian ketika ada warga yang meninggal di sekitar teman-teman, jangan dipegang, jangan kontak langsung dengan jenazah, tetapi langsung hubungi puskesmas atau fasilitas terdekat untuk dirukti dengan standar
operasional penanganan COVID. Pandemi COVID ini sudah menyerang Indonesia, bahkan dunia sudah setahun lebih. Tapi banyak sekali informasi yang hingga kini yang kita dapat belum tepat, atau banyak informasi hoax yang kita dapat dari media sosial atau dari internet. Nah, sebenarnya informasi yang kita dapat dari media sosial atau dari manapun itu tidak sepenuhnya benar. Jadi tidak semua informasi yang kita dapatkan dari media sosial atau internet itu benar adanya. Nah, yang kita lakukan ketika kita mendapatkan informasi, jangan langsung disebarkan begitu saja. Nah, ciri-ciri hoax itu salah satunya adalah biasanya di bawahnya tertulis sebarkan informasi ini agar untuk melindungi keluarga kita dan teman-temannya. Nah, itu salah satu ciri-ciri informasi hoax. Jadi ketika teman-teman dapat informasi seperti itu, jangan langsung disebarkan. Ada baiknya teman-teman melakukan filterisasi. Yang pertama, bisa bertanya dengan orang-orang yang lebih kompeten, seperti dokter, atau mungkin teman-teman punya keluarga yang dia aktif di lapangan sebagai aktivis atau sebagai relawan. Nah, tanya ke orang-orang yang kompeten terlebih dahulu. Ketika informasi itu benar, baru kemudian di-share. Nah, kenapa ini perlu kita lakukan? Pertama, melindungi keluarga kita. Jadi informasi-informasi yang salah itu bisa merugikan. Jadi perlu kita filter agar tidak merugikan orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa informasi yang itu bisa menimbulkan kepanikan. Jadi ada baiknya informasi yang bisa menimbulkan kepanikan itu kita filter, kalau perlu kita hentikan. Yang ketiga, ini bisa merambah ke cybercrime atau kriminalitas di dunia internet. Contoh, ada beberapa informasi yang kemudian diberi link untuk membuka, untuk ngisi form dan seterusnya. Itu tolong tidak disebarkan karena itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada juga yang informasi itu digunakan untuk soft marketing, jadi untuk meningkatkan penjualan. Contohnya ada kasus obat, produk ini bisa untuk obat ini, jadi produk X bisa digunakan untuk obat COVID, dan akhirnya pembelian produk itu akan meningkat. Jadi ada baiknya teman-teman ketika mendapatkan informasi disaring, kemudian jika memang itu sangat dibutuhkan dan penting dan itu benar, silahkan di-share ulang. Tetapi jika tidak, silahkan stop informasi tersebut. Oke ya, sekian dulu pembahasan kita tentang COVID. Jadi yang perlu jadi catatan kita, yang pertama, selalu gunakan atau selalu aplikasikan prokes dalam keseharian kita. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Terus yang selanjutnya, kita perlu mulai selektif ya. Kita mulai selektif dalam menerima informasi. Tidak semua informasi benar, perlu kita sharing, perlu kita filter. Terus yang selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah kita perlu menjaga kesehatan untuk imunitas kita. Kemudian juga kita perlu peka terhadap lingkungan. Dan mungkin sekian dulu. Terus teman-teman ketika ingin bertanya lebih lanjut atau kita perlu diskusi tentang COVID ini, bisa hubungi nomor yang tertulis, bisa ke hotline Safe Rescue atau ke posko relawan. Dan kami standby 24 jam. Jadi silahkan jika ada informasi yang dibutuhkan bisa langsung hubungi kami. Mungkin sekian dulu video kita kali ini, dan tetap semangat dan salam sehat. Dadah.